memperingati tentang kebangkitan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, ini kita dalam Minggu Paskah, kita sangat bersuka cita. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita. Amin. Ini judul khotbah yang sungguh powerful, luar biasa. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan kita. Kita menang. Kita menang dari segala penindasan, penjajahan kuasa kegelapan. Nah, kita membaca dulu ayat yang mengawalinya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita membaca Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan membaca secara responsoria, berbalas-balasan tentang kebangkitan Yesus. Saya mulai ayat yang pertama, saudara bersama-sama ayat yang genap atau yang kedua dan seterusnya. Saya mulai. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Jaga itu takutan orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Segera pergi dari itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Puji Tuhan. Kita melihat bagaimana kebangkitan Yesus yang dia sudah janjikan kepada para muridnya. Ketika Yesus masih bersama-sama dengan muridnya, beberapa kali dia katakan, aku akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika Yesus disalibkan pada hari Jumat, yang kita teringati sebagai Jumat Agung, dari mulai jam 12 Yesus dia telah tergantung di kayu salib. Dengan panas matahari yang begitu teriknya dan angin kencang. Dan selama 3 jam, Yesus tergantung di kayu salib. Dan dari seluruh tubuhnya mengucur darah mengalir. Karena seluruh bagian tubuhnya itu telah dicambuk, telah dipaku, dipukuli, ditikam sehingga seluruh tubuh Yesus perlahan-lahan mengalami yang namanya kekurangan darah, hipovolemik. Karena darah menetes terus. Kemudian jam 3 sore, maka Yesus menyerahkan nyawanya. Dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Tetelestai, sudah selesai, it is finished. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Kemudian pada kurang lebih sebelum fajar menyingsing, sebelum matahari terbenam, maka Yesus disalibkan dan dikuburkan. Ya, dikuburkan. Nah, menurut perhitungan orang Yahudi, memulai suatu hari itu dihitung dari jam 6 sore. Kalau kita kan jam 12 malam dihitung. Tapi kalau orang-orang Yahudi menghitung hari mulai jam 6 sore. Makanya dikatakan pada hari yang ketiga, Jumat, ketika dia dikuburkan itu dihitung 1 hari. Nah, mulai jam 6 sore. Jadi sebelumnya dia sudah dihitung sampai jam 6 itu udah 1 hari. Dari jam 3 dia mati sampai dengan jam 6 itu udah 1 hari.
kemudian hari Sabat, Sabtu, kemudian hari Minggu, ya, dia bangkit pada hari yang ketiga subuh. Dan kita melihat tadi 3 hari Yesus mati dan dia menyatakan bahwasanya firman-Nya benar. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Sebenarnya para wanita, para murid juga, mereka bukan datang untuk menyaksikan kebangkitannya. Mereka hanya ingin berziarah saja. Walaupun Yesus sudah katakan, aku bangkit pada hari ketiga. Tapi mereka ke kuburan bukan menyaksikan dan bukan niatnya, apakah benar ya Yesus bangkit pada hari ketiga? Ayo kita buktikan yuk. Tidak sama sekali. Mereka hanya sekedar mau berziarah. Maka para perempuan, Maria Magdalena, Maria yang lainnya, mereka membeli rempah-rempah dan mereka datang ke kubur Yesus. Waktu mereka datang, mereka terkejut sekali. Karena apa? Melihat ternyata batu, ya, tempat matres itu sudah terbuka. Itu batunya besar sekali. Karena kuburan pada orang Israel bukan kayak kita, dilubangi tanah, masukkan ke dalam, bukan. Mereka itu di gua-gua. Di gua-gua kemudian ditutuplah dengan batu besar dan dimateraikan atau disegel supaya jangan orang membukanya. Makanya ketika para wanita datang melihat, itu kuburnya sudah terbuka. Kemudian ada seorang, ya ada 2 orang, tapi seorang yang berbicara. Itu adalah malaikat Tuhan menjaga di sana. Yang kamu cari, dia tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Jadi kubur kosong itu membuktikan Yesus itu bangkit. Bahwasanya firman-Nya itu pasti benar. Dan kita melihat bagaimana Yesus juga menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Walaupun mereka tidak percaya, maka Yesus berkata, kamu keras hati, kamu degil, kamu tidak percaya kepada apa yang aku katakan di dalam kitab yang lain. Ayo hari ini kita mau melihat betapa luar biasanya Yesus itu bangkit. Tetapi berita tentang kebangkitan ini, iblis berusaha untuk menutupi atau menyangkal tentang kebangkitan Yesus. Karena apa? Karena kebangkitan Yesus itu mempunyai dampak yang sangat besar bagi seluruh kehidupan manusia. Makanya iblis berusaha untuk dia menutupi, jangan sampai ini menjadi diketahui semua orang, karena di dalam kebangkitannya ada kemenangan besar. Oleh sebab itu ketika para tua-tua Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi mendengarkan kabar daripada serdadu-serdadu Romawi yang sudah mereka bayar, Yesus bangkit, maka mereka berusaha untuk menutupi berita ini. Dalam Matius 28 ayat 12-15 dikatakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, artinya tadi ini adalah imam-imam tadi, imam-imam Yahudi dan orang Farisi, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya inilah upaya daripada iblis untuk menutupi, untuk menyangkal tentang kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Makanya sekarang pun kita dengarkan masih banyak orang-orang yang mengatakan Yesus tidak bangkit katanya. Kita tak usah heran karena di Alkitab ini sudah dicatat dan dikatakan jelas tadi, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini dan kemana-mana melebar. Mereka bilang kan harus bersaksi, murid-murid Yesus yang mencurinya katanya, yang mengambil mayatnya, jadi dia tidak bangkit. Dan banyak lagi berbagai-bagai teori-teori yang orang-orang kembangkan, yang mereka tidak mau mengakui tentang kebangkitan Yesus. Bahkan kita tahu ajaran seberang juga, mereka mengatakan itu bukan Yesus yang disalibkan, itu kan digantikan, diserupakan katanya. Ya saudara, sampai sekarang itu beredar juga. Nah saya mau katakan, ajaran Islam itu pada abad yang ke-7.
sekitar 600 tahun sesudah abad pertama Yesus bangkit. Tentunya kalau kita bicara secara logika, yang hadir pada 600 tahun kemudian ingin bersaksi tentang apa yang terjadi pada 600 tahun sebelumnya, tentunya kita tak bisa percaya apa katanya ini. Karena sudah jauh sekali, dia tidak kenal sama sekali, dia tidak hadir di peristiwa itu, tapi membuat sebuah, katakanlah, pernyataan. Tentunya kita tidak bisa mendengarkannya. Saudara bisa paham? Karena dia pada abad ke-7 baru ada kitab seperti itu yang mengatakan Yesus itu diserupakan, bukan dia yang diselipkan. Tapi kita percaya ini juga bagian sama. Yang tersiar sampai sekarang ini adalah suatu berita yang diplesetkan. Tapi kita tahu Yesus itu bangkit. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di sekitarnya itu menyaksikannya, termasuk para murid Yesus. Dan kita tahu para murid Yesus tidak akan mungkin mau bersaksi tentang sesuatu hal yang bohong, yang tidak pernah terjadi, dan mereka mau sampai martir. Ada yang dipenggal kepalanya, ada yang dikuliti hidup-hidup, ada yang diseret dengan kuda untuk suatu hal kebohongan. Kalau betullah Yesus dia tidak bangkit, mana mungkin mereka mau memberitakan kebohongan itu dan sampai membayar dengan darahnya sendiri? Nggak mungkin. Saudara bisa paham? Dan juga beberapa tokoh-tokoh non-Kristen, mereka para penulis, mereka juga membuat buku dan menulis tentang Yesus. Saya hanya ngambil 2 saja. Yang pertama penulis non-Kristen yang menyinggung tentang Yesus. Pertama Flavius Josephus yang hidup tahun 37 sampai dengan 100 Masehi. Dia menulis sebuah buku Antiquities of the Jews, sejarah bangsa Yahudi. Dalam salah satu bukunya, halamannya, dia bilang, tertulis pada waktu itu muncul Yesus. Nah ini dia, seorang yang bijaksana. Ia melakukan perbuatan-perbuatan menakjubkan dan mengajar banyak orang. Pilatus menghukumnya mati, disalib, tetapi pengikutnya tetap setia dan masih ada hingga sekarang. Nah ini ditulis oleh seorang yang bernama tadi adalah Flavius Josephus. Ini bukti bahwasanya Yesus itu dihukum mati dan dia menuliskannya. Kemudian ada juga yang bernama Cornelius Tacitus, hidup tahun 15 sampai 120 Masehi. Dia juga menuliskan dalam kitabnya yang dia tulis 15 tahun, ya. Judulnya tahun 64 Masehi. Nah, untuk menghapus laporan itu dan seterusnya, nanti saudara bisa baca, cuma kurang jelas di sini ya. Ini Kaisar Nero menyiksa orang-orang Kristen yang dibenci karena kebejatan mereka. Kristus, dari siapa nama itu berasal? Artinya Kristen itu dari Kristus. Artinya juga dia menulis tentang Kristus. Artinya apa? Kita melihat sejarah, fakta sejarah. Ini enggak iman lagi, tapi sudah sejarah yang tertulis. Secara sejarah juga terbukti memang Yesus itu memang dia adalah disalibkan dan dia mati dan dia bangkit. Amin saudara. Sehingga supaya kita membuat suatu keyakinan yang teguh, bahwasanya Yesus itu memang bangkit. Bukan hanya apa kata Alkitab, tapi juga orang-orang penulis non-Kristen pun juga itu menulis dalam buku mereka. Jadi tidak benar sanggahan, tuduhan, apapun namanya, yang mengatakan Yesus tidak bangkit. Yang mengatakan Yesus diserupakan itu tidak benar sama sekali. Yang benar adalah Yesus telah bangkit. Amin. Karena kebangkitan itu dia membawa kabar yang begitu besar bagi seluruh umat manusia. Karena nasib semua manusia itu terletak di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Makanya iblis berusaha untuk menutupi, menyangkal tentang berita kebangkitan Yesus ini. Nah sekarang pertanyaannya, untuk apa Yesus bangkit dari maut? Untuk apa Yesus bangkit dari maut? Kita sebagai orang percaya, kita harus bisa mengerti, kita harus bisa paham
kenapa Yesus harus bangkit dari maut. Saya mengambil hanya 3 alasan, bisa banyak, tapi paling tidak ini kita bisa paham sungguh-sungguh, karena ini sangat-sangat berkaitan erat dengan hidup kita. Yang pertama adalah apa? Yesus bangkit untuk mengalahkan maut. Sama-sama kita katakan 2, 3 ya. Untuk mengalahkan maut. Karena upah dosa adalah maut. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maut artinya terpisah dari Allah. Kalau Allah ada di sorga, maka yang terpisah daripada Allah akan ada di neraka selama-lamanya. Neraka tempat yang paling mengerikan. Neraka tempat yang paling menakutkan. Neraka tempat yang paling menderita di sana. Di sana ada kekosongan, di sana ada depresi, di sana ada bau yang begitu luar biasa menusuk. Di sana ada kedinginan, kegelapan yang luar biasa. Kalau kita tidak dimenangkan oleh Yesus, maka kita seharusnya ada di dalam neraka maut selama-lamanya. Tapi ini yang Yesus kerjakan, maka Yesus bangkit untuk mengalahkan maut. Haleluya. Maut bicara juga penjajahan dari kuasa kegelapan. Itu yang Yesus kerjakan bagi umat-umatnya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 5-57, sama-sama kita baca 2-3 ya. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita lewat kebangkitannya. Amin. Luar biasa. Maka maut tidak ada sengatnya lagi. Kuasanya telah dipatahkan. Ini bicara tentang bagaimana Yesus mengalahkan maut. Yesus mengalahkan iblis, sang penguasa maut itu. Makanya kalau kita melihat arti daripada Paskah, dalam bahasa Inggris adalah Passover. Passover itu adalah peristiwa ketika bangsa Israel, mereka ada di tanah Goshen, kemudian terjadilah tulah. Dan tulah ke-10 adalah kematian anak sulung. Malaikat maut itu berjalan memasuki setiap rumah-rumah yang ada di Mesir. Dan kalau di dalam rumah itu tidak ada, di ambang rumahnya itu tanda darah, maka akan ada kematian anak sulung. Demikianlah setiap rumah Mesir dilalui, sampai ternaknya mengalami kematian anak sulung. Tapi ketika malaikat maut lewat daripada perubahan orang Israel, dan dia melihat ada tanda darah di sana, itu bicara darah anak domba Allah yang tercurah, maka malaikat maut dia fast over melewatinya. Artinya tidak ada kematian di sana. Maka itu artinya Yesus juga menyelamatkan kita daripada kematian kekal. Amin. Karena apa? Karena darahnya telah tercurah di Kalvari. Darahnya itulah menjadi jaminan kita untuk kita tidak ada lagi di dalam penjara maut selama-lamanya. Luar biasa. Dalam Roma 6 ayat 11 dan 14, sama-sama kita baca 2-3 ya. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Maka dampak berikutnya buat kita adalah dengan Yesus bangkit mengalahkan maut, mengalahkan dosa, maka dosa juga tidak berkuasa lagi dalam diri orang percaya. Ini adalah satu kemenangan yang sangat besar. Iblis itu sudah dikalahkan dan kuasa dosa sudah dikalahkan dalam diri orang percaya. Artinya saat ini iblis tidak punya kekuatan sama sekali untuk menawan kita lagi. Dosa tidak punya kuasa lagi untuk menawan kita. Dosa itu sudah dikalahkan. Jangan hidup lagi. Dikatakan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi ada di bawah kasih karunia Allah. Ini satu kebenaran
yang harus kita pahami. Ingat saudara-saudara kita semuanya, dosa itu tidak punya kuasa lagi dalam diri kita. Artinya dosa itu tidak bisa menjadi tuan atas hidup kita. Satu-satunya alasan kenapa dosa masih bisa dia masuk dalam diri orang percaya adalah karena kita mengizinkannya. Dengar baik. Satu-satunya yang hanya bisa membuat dosa kembali berkuasa kepada kita adalah ketika kita mengizinkannya. Lewat apa? Lewat kita tidak taat pada firman Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan jangan kerjakan, tapi kita kerjakan juga, maka kita memberi akses, kita memberi tempat, memberikan ruang kepada dosa untuk masuk. Dan kalau dosa sudah masuk, maka dosa atau iblis hanya punya agenda membunuh, merusak, dan membinasakan hidup kita. Karena dosa atau iblis tidak pernah punya agenda untuk memberkati, untuk memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang akan dimasukinya. Selamanya akan membunuh, merusak, dan membinasakan. Makanya kita harus paham, kita sudah dimenangkan, maut sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan. Sekarang tinggal kita, hidup ini harus kita pilih setiap hari, hidup dalam kebenaran. Amin. Hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam jalan-jalannya, dalam firman-Nya. Maka putuskan setiap hari. Kalau kita ambil keputusan ini, maka hidup kita akan mengalami terobosan-terobosan setiap hari, kemenangan-kemenangan setiap hari, mukjizat-mukjizat setiap hari. Karena iblis telah dikalahkan, maut telah dikalahkannya. Haleluya. Yang kedua, untuk apa Yesus bangkit dari maut? Adalah untuk menyatakan keilahiannya, untuk membuktikan memang dia adalah Allah. Artinya apa? Yesus tidak mampu untuk ditahan oleh kuasa kegelapan. Kebangkitannya itu sebagai satu bukti materai yang tidak bisa kita sangkali lagi. Memang dia adalah Allah. Bisa bilang amin? Ada banyak tokoh agama di dunia ini, sebutkanlah siapapun nama-nama itu. Siapapun juga. Dia mati dikuburkan dan tak pernah bangkit lagi. Sebutkan siapapun. Tokoh agama, tokoh politik, semua tokoh. Mereka mati. Dan mati. Tak pernah bangkit. Nunggu nanti hari penghakiman. Tetapi Yesus, dia berkata, aku mati dan bangkit pada hari ketiga. Dan dia nyatakan kebenarannya. Itu menyatakan keilahiannya. Artinya apa? Buat kita, iman kita tidak sia-sia. Kitab Korintus, nanti akan ada seperti itu ya. Nah, kita baca ayatnya dulu sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 18, 23 ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus dibangkitkan menurut roh. Dibunuh mati. Serdadu Romawi mencambuknya, memakunya, memukulinya. Dan Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus ketika ada di bumi, dia 100% Allah, atau dia sejatinya adalah Allah, dan dia 100% juga adalah manusia. Artinya apa? 100% dia manusia. Ketika Yesus ada dia di bumi ini, dia mengosongkan semua kemuliaannya, meninggalkan semua keilahiannya. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 itu jelas dicatat. Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Dia sama seperti manusia, dan dia telah rela mati, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Yesus juga mengalami seperti apa yang kita alami. Yesus dia bisa lapar, bisa haus. Yesus dia bisa menangis. Apa yang kita alami, dia juga mengalami sama persis. Hanya bedanya apa? Yesus tidak pernah berbuat dosa karena dia taat pada Bapa di sorga. Ini berita yang luar biasa. Jadi sifat-sifat manusia
Ketika Yesus ada, dia miliki semuanya. Tapi puji Tuhan, ketika dia mati dan bangkit, maka dia bangkit dalam sifat keilahiannya. Maka semua sifat manusianya itu telah mati. Amin. Sifat manusianya yang mati. Makanya kok Tuhan orang Kristen kok bisa mati? Justru itulah harus mati. Supaya apa? Supaya sifat manusia itu mati. Sehingga yang hidup apa? Oleh roh. Ya, roh Allah sendiri. Karena Allah adalah roh, maka sifat aslinya, sejatinya dia, kemuliaannya itu dalam roh. Dan dia kembali kepada bentuknya semula. Dia naik ke sorga, menyatakan dialah Tuhan itu yang sudah bangkit mengalahkan maut. Luar biasa. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Ada pertanyaan, Yesus 3 hari dia mati, terus kemana aja? Ya kan? Yesus mati 3 hari, kemana aja dia? Ya, apakah dia hanya di kuburan saja, bengong-bengong saja, nunggu-nunggu hari ketiga? Tidak. Alkitab mencatat, kalau kita baca nanti 1 Petrus 3 ayat 19-nya, ya, kita bacalah sebentar ya. 1 Petrus 3 ayat 19, nanti kita baca di sana, itu jelas dikatakan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi. Saudara lihat di Alkitab masing-masing, kadang enggak saya taruh di sini, ya. Lihat di Alkitab masing-masing, ya. Saya hanya di sini aja nih. Kalau mau gimana dia setelah 3 hari kemana dia? 1 Petrus 3 ayat 19 ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Nah saudara, jadi kemanakah Yesus selama 3 hari? Maka Yesus dia menginjil ke dunia orang mati. Karena saat itu ada namanya Hades ataupun Sheol. Jadi pada masa itu sebelum dia bangkit, semua orang siapapun juga dia yang mati, maka rohnya masuk ke Hades ataupun ke Sheol. Hanya ada dibagi 2 nanti. Ada jurang pemisah, ingat kisah Lazarus dengan orang kaya. Ada pangkuan Abraham dan ada dunia orang mati. Di tengah-tengahnya ada jurang yang sangat dalam. Tapi tempat itu menjadi Hades ataupun di Sheol. Jadi Yesus turun menginjili orang-orang yang ketika pada zaman Nuh mereka keras hati. Nuh bilang bertobatlah. Karena datang penghakiman, mereka tidak mau. Tuhan masih berikan anugerah kesempatan kedua bagi mereka untuk percaya. Supaya mereka bisa dipindahkan. Jadi kalau sudah kita baca di Efesus 4 ayat 8, kita tahu dia yang turun dari tempat yang paling bawah untuk membawa tawanan-tawanannya untuk naik ke tempat yang paling tinggi. Artinya itu kesempatan yang selalu Tuhan berikan bagi orang-orang. Jadi selama 3 hari, maka dia menyelamatkan banyak orang-orang yang ada di dalam tawanan daripada penjara maut itu. Diberi kesempatan mereka. Dan sampai hari ketiga, maka Yesus mengambil kunci jurang maut. Dia mengambil kuncinya, dan dia menang. Sekarang kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Amin. Dia melepaskan di sana jiwa-jiwa yang terikat dari maut. Luar biasa. Nah sehingga apa? Itu juga menyatakan keilahiannya. Dialah Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada yang tidak di bawah kuasanya. Jurang maut juga dalam kekuasaannya. Luar biasa. Ini yang menjadi kekuatan buat kita sebagai orang percaya. Bahwasanya kebangkitannya juga itu menyatakan dia Allah. Dalam kitab 1 Korintus 15 itu, kalau kita baca, kalau dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Maka kita orang yang paling malang di dunia. Tapi karena dia bangkit, maka iman kita adalah tepat sasaran. Kita beriman kepada pribadi yang memang adalah Tuhan dan pemilik kehidupan. Dan dia penguasa tunggal dalam kehidupan ini. Bahkan sorga juga adalah miliknya.
yang akan diberikan bagi orang-orang percaya. Bisa bilang amin? Luar biasa. Roma 6 ayat 9 dengan 10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupan Allah, Yesus bangkit. Dosa tidak berkuasa lagi. Ini berita yang harus kita minta Tuhan berikan pewahyuan. Agar firman-Mu ini menjadi sebuah pencerahan dalam diriku. Karena ketika kita mengerti kita akan hidup dalam kemenangan. Karena sudah dijamin firman-Nya berkata, Dia mati satu kali untuk selama-lamanya. Dan maut tidak berkuasa lagi. Ini jaminannya, dia hidup. Maka dikatakan dia yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Kenapa? Kebangkitan Yesus dia selama-lamanya. Kalau Lazarus memang pernah dibangkitkan, betul ya? Lazarus, tapi bedanya Lazarus dia bangkit mati lagi, kan gitu ya. Tapi kalau Yesus dia bangkit selama-lamanya, nggak mati lagi. Ini berkata tadi, dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa atas dia. Dan sama juga dengan kita orang percaya. Kuasa yang Yesus telah menangkan itu diberikan kepada kita anak-anaknya. Sehingga maut itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Artinya apa? Dia tidak pisahkan dia lagi dari Allah. Karena maut artinya keterpisahan dari Allah. Nah, yang terakhir. Ada banyak, cuma saya hanya ambil sedikit aja, 3 poin cukuplah untuk kita bawa pulang. Jadi kalahkan maut. Kemudian yang kedua tadi apa? Ya, dia adalah Allah, dia buktikan. Dan ketiga, dia bangkit untuk apa? Untuk memberikan hidup kekal. Ini luar biasa. Hidup kekal. Kita hidup ini kalau hanya di bumi ini saja, aduh menderitalah kita. Ya, saya nggak tahu lah kita semua sikap punya terjemahan berbeda tentang hidup. Ada yang hidupnya aku bahagia. Ada aku menderita, ya kan? Aku paling menderita, ya bermacam-macam lah. Tapi saya bilang gini, kalau kita hanya hidup hanya di bumi ini saja, aduh, nggak seru, saudaraku. Ya, mungkin kita bilang, akulah mungkin orang yang paling menderita hidup, kebahagiaan begini, ya. Mungkin kita jarang lah sini yang bilang, oh, aku bahagia kali lah hidup ini. Walaupun aku cuma singkat bahagia kali, ya kan? Nah, nggak tahu lah gimana, masing-masing kita yang tahu mengartikan hidup kita di bumi ini. Tapi saya mau katakan, dari kasih Tuhan, walaupun kita mungkin termasuk golongan orang-orang yang hidup kita di bumi ini yang singkat tapi menderita, mungkin. Yang nggak bahagia lah, pokoknya hidup ini, aduh gimana ya, nggak asik lah, ya, nggak asik, nggak sempat sekolah tinggi, nggak dapat kerja sesuai dengan harapan, nggak dapat pasangan sesuai dengan harapan, ya kan, dan seterusnya lah, ya pokoknya banyak nggak sesuai harapan kita lah, ya, pada menyesal deh, ya kan, aduh gimana lah hidup ini, ya, nggak ada asik-asiknya, kalaupun ada asiknya hanya sedikit aja, kalau diambil persentase antara bahagia dengan susah, ya mungkin susahnya 80, ya kan, bahagianya cuma 20, mungkin, ya kan. Atau sebaliknya, enggak Pak, saya 80-nya bahagia Pak, 20% sengsara, bagus patennya, udah, ya. Mau kita yang manapun, mau yang 20 bahagia, 80 bahagia, tapi saya mau katakan, Yesus telah menyiapkan tempat yang jauh bahagia lagi, amin. Tempat yang tidak bisa kita bandingkan dengan kebahagiaan yang ada di dunia ini. Itulah yang Yesus sedang berikan buat anak-anak yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 11, 25-26 sama-sama kita baca. 2-3 ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Wow, ini berita yang luar biasa.
Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang mati, dia tidak mati selama-lamanya. Kenapa? Karena Yesuslah bangkit mengalahkan maut. Artinya apa? Bagi orang percaya kepadanya ada kehidupan kekal. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Banyak orang takut sekali mati. Bahkan sekelas seperti orang-orang yang sangat kaya raya, ya, mungkin kayak Bill Gates atau Mark Zuckerberg, Elon Musk, mereka akan mau membayar berapapun supaya hidupnya diperpanjang 1 hari. Ya, mereka bisa mau bayar berapapun, pokoknya hidupnya diperpanjang 1 hari saja. Mereka mau. Artinya banyak orang takut mati. Makanya muncullah lagu Forever Young, ya kan? Mau muda selama-lamanya. Mau muda selama-lamanya. Buat kita, pandangan kita orang percaya adalah kita tidak takut lagi dengan kematian. Kapanpun, kalau sudah waktunya Tuhan tiba buat kita, kita menyambutnya dengan tersenyum. Amin, Inang? Amin, Inang? Tersenyum, Inang, ya? Tersenyum, ya kan? Kita tersenyum. Karena apa? Karena kita orang percaya. Karena sesuai dengan firman-Nya tadi, bagi anak-anaknya ada hidup yang kekal. Ini dia. Kita gak ketakutan. Kenapa? Janjinya itu iya dan amin. Ini kita bicara tentang sebuah kepastian. Bukan kurasa-kurasa. Ya, memang kalau kita tahu perpisahan itu menyakitkan secara daging. Tapi kita bicara roh kekekalan, waktunya sudah tiba buat kita. Dengan jaminan tadi, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati secara fisik. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, tetapi hidup selama-lamanya. Amin. Wow, ya. Ini luar biasa. Artinya apa? Inilah jaminan hidup ini. Inilah semuanya, saudaraku. Ini alasan juga buat kita selama kita hidup ini bisa hidup maksimal, yang terbaik. Karena kita harus memberikan seluruh hidup kita, menyelesaikannya di bumi ini dengan sempurna, karena kita percaya bumi tempat kita sementara. Dan ini bukan tempat selamanya, maka di bumi ini tempat kita untuk mengabdikan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk menghasilkan buah. Kita bekerja, ya silakan bekerja. Apapun yang menjadi profesi kita, kerja di kantor, pegawai negeri, sebagai guru, dosen, sebagai pedagang, apapun, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Dan persembahkanlah semua untuk Tuhan. Bisa bilang amin? Dan yang paling penting, layanilah Tuhan selagi engkau masih bernapas. Karena itulah yang paling indah dalam hidup ini. Nggak ada yang lain lagi, saudaraku. Kehidupan kita dijamin Tuhan semuanya. Dia jamin. Gak pernah anak-anak Tuhan kelaparan. Tapi dia mau, adakah hati kita kepada dia? Bersyukurkah kita dengan keselamatan kekal ini? Atau kita hanya egois? Ya, aku udah selamat. Oh, terima kasih hidup kekal. Ya. Kita nikmati seorang diri tanpa kita ingat hatinya Tuhan apa. Hati Bapa ini adalah ingin menyelamatkan semua orang. Supaya tidak seorang pun yang binasa. Itu hatinya Bapa di surga. Dia mau semua orang itu selamat, tidak satu pun yang binasa, dan kita tahu hatinya itu, dan kita tahu caranya, kita tahu. Hanya ada satu cara, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ingat kita Rasul 4 ayat 12, hanya dalam Yesus Kristus Tuhan, dan engkau tahu, saya tahu. Jangan disimpan-simpan. Berita yang sangat dinanti-nantikan oleh segala makhluk. Mungkin kita lihat dia kayaknya dia seram, kayaknya menakutkan, tapi tetap rohnya memerlukan kabar baik itu. Karena dia juga anak Abraham, karena dia juga perlu diselamatkan. Amin. Maka bagian kita adalah untuk menyampaikan kabar baik. Yesus sudah bangkit, kalahkan maut. Kematian kalau sudah tidak berkuasa lagi. Bagi orang percaya kepadanya ada hidup yang kekal. Amin. Wow, luar biasa, ya. Jadi jangan takut mati lagi, ya. Kita nggak cari mati, bukan. Kita bukan, oh kalau gitu mana mati, nggak gitu juga, ya. Biasa aja, gitu. Hidup itu berlangsung biasa aja.
Tapi buat kita kematian bukan menakutkan lagi buat kita. Karena kita tahu ketika kita tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Amin. Luar biasa. Jadi apa yang takutkan lagi? Nggak ada. Takut apa lagi? No way sama sekali. Waktu kita hidup, hiduplah sebaik-baiknya. Ya, jangan lupa untuk melayani Tuhan. Makanya Yesus bilang dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau bahasa Ibrani-nya mansion itu istana. Di rumah Bapakku banyak istana. Ya, jadi buat kita yang di dunia punya rumah-rumah kecil, ya hanya 6 kali 12, ya kan? 6 kali berapalah ya. Pokoknya rumah-rumah kecil lah, RSSSS, ya kan? Rumah sangat sempit sehingga selonjoran saja sangat susah gitu ya. Ya udahlah, senyumannya saudaraku, nggak usah terlalu dipikirkan kali bumi ini. Ya udah, nanti kita punya rumah lebih gede pada rumah Pak Tampu, amin. Ya, lebih gede saudaraku, dijamin ya, lebih bagus lagi. Kenapa Pak? Lantainya emas, amin. Sekarang aja emas 1 gram 1,8, betul? Orang kan kerja setengah mati cari emas bukan 1 gram, 1 gram, 1 gram, udah mahal sekarang. Nanti saudara kita emas terbaik, kualitas sorga, kita pijak-pijak nanti, amin, ya kan? Bayangkan ini emas semua, bayangkan saudara ini emas asli semua nih, temboknya kita pijak-pijak, nggak berharga lagi emas, ya kan? Artinya supaya pandangan kita hanya lihat di bawah bumi aja kita cari. Lihatlah perkara-perkara di atas, kata kitab Kolose 3, ya kan? Perkara di atas. Nah ini dia. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wow. Ya kalau rumah aja dibangun 6 bulan udah bagus ya. 6 bulan atau setahun lah dulu. Misalnya Pak Tampu lah membangun rumah setahun Pak secara terus menerus, kira-kira bagus nggak itu hasilnya? Bagus ya. Yesus sudah naik ke surga udah berapa tahun? Ya kan? Buat rumah kita, di rumah kita itu paling bagus lah, ya. Karena lama dibuatnya kan dengan bahan-bahan, dan bahan-bahannya apa? Bahan-bahannya itulah doa kita, pujian penyembahan kita, persembahan kita, persepuluhan kita, janji iman kita, ucapan syukur kita, pelayanan kita, itulah semuanya, itulah jadi bahannya lah itu saudaraku. Ya supaya saudara tahu apalah bahannya nanti. Hidupmu lah apa yang kau korbankan buat Tuhan, itulah bahan rumahmu. Kalau kau di dunia tak pernah melayani Tuhan, nggak pernah bayar perpuluhan, nggak pernah ucapan syukur, nggak pernah melayani Tuhan, apa bahanmu? Ya nggak ada, ya kan? Ya datang ke surga, rumahnya gimana? Rumahnya di samping-samping itu kayak kandang ayam itu tempatmu, karena kau di filemu di bumi, kau main-main aja kau hidup, ya kan? Tak ada seriusmu, pelitmu minta ampun katanya, ya kan? Gimana kau tak mau melayani, tapi hanya ya udahlah di situ tempatmu, kira-kira gitulah saudaraku. Ya makanya hidup ini kita totalnya di bumi inilah, amin, haleluya, ya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu dia. Di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Yesus berada di sorga. Jadi waktu dia datang kembali, ingat yang saya katakan target kita, Yesus datang kedua kali ada 2 bentuk ya. Pertama, kedatangannya di awan-awan. Ya 1 Tesalonika 5 ayat 14 itu kan, di awan-awan. Dan kita nanti akan terangkat, rapture namanya. Itu target kita. Semua kita punya target datang kita Yesus di awan-awan. Jangan nanti waktu dia datang, jejakkan kaki di bumi, di Bukit Zaitun. Artinya kita masuk masa aniaya besar. 3,5 tahun kita mengalaminya. Wow, itu kita, saya bilang kalau ada kita tertinggal dalam masa pengangkatan, saya nggak jamin kalau kita bisa selamat. Ya itu sangat sedikit, mungkin 0,000% lah orang bisa lolos di situ. Karena harus dia disiksa, dan penyiksaan yang belum pernah terjadi itulah akan terjadi. Kenapa? Yang menahan iblis antikristus itu adalah orang percaya gereja Tuhan. Makanya sekarang iblis nggak bisa maksimal karena ada kita. Mau macam-macam dia, kami patah kuasanya dalam Yesus, kalah dia, ya kan? Roh jahat mau gimana pun orang udah berencana nih, ada kelompok tertentu ingin membuat rusuh, gimana pun dia, kita berdoa di sini, kita patahkan, nggak bisa bekerja dia, pasti nggak bisa buat apa-apa, sejati orang nggak bisa. Tapi ketika kita sudah terangkat ke sorga semuanya, orang-orang percaya, gereja Tuhan dengan Roh Kudus sudah nggak di bumi ini, maka iblis
bisa memanifestasikan seluruh kejahatannya, seluruh kuasanya. Itulah namanya the Great Tribulation, masa aniaya besar. Makanya target kita terangkat pada Yesus ada di awan-awan dengan pasukannya. Amin. Dan kita dibawa ke dalam tempat kemuliaannya. Ya, baru nanti setelah itu 3,5 tahun baru Yesus datang jejakkan kakinya di Bukit Zaitun dan ada perang Harmagedon. Perang antara orang Israel dengan melawan seluruh bangsa bersatu. Nanti bangsa bersatu semuanya melawan Israel. Israel terjepit, baru mereka teriak pada nama Yesus, baru Yesus akan menyelamatkan mereka. Ya. Dan habis perang itu Yesus menang dan masuk kita pada kerajaan 1000 tahun. Amin. Dan kita memerintah di sana. Kita orang percaya memerintah kita nanti. Ya, kita sebagai gubernur nanti, sebagai bupati nanti, sebagai pejabat-pejabat tinggi nanti di sana. Yang kita perintah siapa? Orang-orang yang tidak takut pada Tuhan. Wah, ini berita bagus. Ya, baru nanti kita naik ke surga selama-lamanya. Selama-lamanya. Bukan hanya 10 tahun. Ada manusia adalah makhluk kekal, dan kita di surga kekal selama-lamanya. Sangat indah. Nanti surga gimana Pak? Ada nggak pikiran kita? Ya masih ada. Sama saja, cuma nggak ada nafsu lagi. Nggak ada kelemahan lagi, nggak ada lagi sakit. Pikiran masih ada, daya ingat masih ada. Semua lengkap, saudaraku. Ya kita kenal semuanya, dikenal. Cuma dalam level yang sempurna. Amin. Nanti kita waktu sampai di sana, kita langsung tahu dengan sendirinya. Oh, ini namanya Musa, ini namanya Elia, ini namanya. Dan kita tahu semuanya karena kita udah hikmatnya udah sempurna. Ah, luar biasa. Makanya sungguh-sungguhlah iring Yesus, ya. Oke. Nah, jadi sebagai kesimpulan saja, apa harusnya yang kita sikapi kebangkitan Yesus bagi kita ini? Yang pertama apa? Memberi harapan pasti. Jadi ada kepastian. Ingat lagu kita tadi, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Harapan kita pasti. Jadi nggak mudah-mudahan. Sorga itu pasti. Di bumi kita nikmati kehidupan yang berkemenangan itu pasti. Karena Yesus telah mengalahkan maut dan dosa. Dan kita juga sama. Dosa kita kalahkan, iya pasti. Hidup ini pasti semuanya, saudaraku. Ya, di dalam Kristus kita temukan kepastian. Maka banyak kita yang tidak mau menikmatinya. Karena kita terlalu takut sekali. Kita takut untuk masuk dalam Tuhan dengan habis-habisan. Kita lebih enak dengan dunia ini, ya kan? Banyak orang nggak berani dengan Tuhan ini habis-habisan, nggak berani. Ya, masih terlalu kepada dunia. Maka kita tidak mengalami terobosan baru. Tapi dalam Yesus ada harapan pasti. Yang kedua apa? Memotivasi kita hidup kudus. Ingat tadi, surga sudah disiapkan buat kita semuanya. Hidup kudus sudah disiapkan buat kitanya. Ya, dan kita sudah menang terhadap dosa. Artinya apa? Dengan kepastian kita telah menang terhadap dosa, artinya semua kita bisa hidup kudus. Sekarang tinggal keputusan di tangan kita. Hari-hari kita itu bergantung kepada kita. Makanya rencanakan hari-harimu. Apa yang akan engkau kerjakan setiap hari? Evaluasi hidupmu. Setiap hari evaluasi, perhatikan bagaimana. Apakah engkau sudah banyak menyimpang daripada Tuhan? Waktumu sudah tidak lagi memuji Tuhan. Tidak lagi berdoa, sudah jarang berdoa, sudah jarang baca firman Tuhan, sudah jarang melayani Tuhan. Waktumu sudah banyak untuk dirimu sendiri. Dan kau tertipu oleh dunia ini. Gak kau melihat lagi keindahan surga lagi. Keindahan Tuhan lagi. Dan kita dimotivasi. Oh Tuhan, terima kasih. Lewat kebangkitanmu, kau menjamin bahwasanya aku telah menang terhadap dosa. Aku bisa hidup kudus karena Engkau yang membenarkan aku. Kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kuasa kebangkitan juga sudah diberikan kepada kita. Artinya setiap orang percaya ada kuasa. Kuasa itu ada di diri kita dan kita gunakan lewat keputusan kita. Maka mulailah kita banyak berendam dengan firman Tuhan. Amin.
Ya, berendam artinya apa? Di hadirat Tuhan banyak berendam firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan terus merendam hidup kita ini. Biar kita punya pikiran yang cerah. Ya, jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh iblis dengan segala tipu dayanya. Jangan. Kemudian yang terakhir apa? Memberitakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil yang bisa menyelamatkan orang. Injil yang bisa mengubah hidup manusia. Ini kita beritakan. Dan hari-hari ini, inilah menjadi hatinya Tuhan. Kita diperlengkapi Tuhan, gereja kita ini sudah diperlengkapi. Tinggal kita mari bergerak melangkah, bergerak melangkah, bergerak melangkah. Amin. Saya sudah katakan, mungkin minggu depan kita kembali berikan lagi lembaran itu untuk kita belajar menginjil secara langsung. Mungkin gak usah banyak-banyak, 1-2 orang, tapi kita prakteklah. Kemarin sudah diberikan ada kartu aku Andreas. Ya, gimana? Ada nggak kita praktekkan? Misalnya kita kemarin mendoakan ada 1, 2, 3, 4. Ada nggak kita doakan dan kita jumpai mereka? Kalau belum kita ulangi lagi. Harus ada praktek nyata. Gak hanya sekedar kita tulis, tapi harus ada tindakan nyata. Orang yang sudah kita tulis harus kita kunjungi dan kita sampaikan Injil itu dan kita doakan dia. Dan kita ajak nanti dia pada tanggal 25, 26 Juni di Gor Astaka Jalan Pancing. Ya, untuk dia boleh menerima pelayanan. Akan ada nanti pelayanan daripada Will Graham, anak dari cucu daripada Billy Graham. Nah, ini bagian penginjilan kita. Dan bukan itu aja, tetangga kita, orang-orang yang belum pernah percaya Yesus Kristus, kita injili mereka. Amin. Ini firman Tuhan. Sudah diberkati Tuhan? Mari kita berdiri semuanya. Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kebangkitan-Mu adalah kemenangan bagi kami semuanya. Luar biasa. Engkau yang